Oke, shalom Jemaat JCC dimanapun kita berada. Kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya berharap semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, semua dalam perlindungan Tuhan. Dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan pada hari ini. Kita menaikkan pujian dan pengagungan buat Tuhan atas ucapan syukur kita selama seminggu ini. Kita boleh dilindungi oleh Tuhan dan segala kebaikan Tuhan yang kita nikmati. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa dan bersyukur buat hari-hari yang Tuhan pelihara buat kami. Tuhan, kami bersyukur buat apa yang Tuhan buat sepanjang hidup kami hingga detik ini. Kami boleh datang sama Tuhan, dan sebuah privilege Tuhan di mana kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebuah hal yang luar biasa di mana kami diberikan kesempatan untuk datang pada Tuhan. Tuhan, kami memulai ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan, Kau yang bertahta di atasnya Tuhan. Beracaralah Tuhan, bekerjalah Roh Kudus buat setiap kami, ya, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini, dalam setiap ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan untuk perjamuan kudus yang akan kami nikmati pada sore hari ini juga Tuhan, kami percaya Bapa Roh-Mu Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan ada bersama dengan kami saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, puji Tuhan, amin. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Bahkan hal yang paling mustahil sekalipun Tuhan sanggup kerjakan buat kita. Kita menaikkan pujian dikatakan Allah sanggup. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari megang pujian dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dan percaya dan mengimani bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara buat kita. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari katakan sama-sama, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini, Tuhan menyatakan kebesarannya. Tuhan menyatakan mujizatnya dan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita.
Dan kita sekarang hidup untuk menggenapi setiap janji-janji Tuhan yang udah Tuhan tulis di dalam firman-Nya, yang berkali-kali setiap hari dikatakan kepada kita, jangan takut. Setiap hari firman-Nya menopang kita, menuntun kita. Mungkin kita menjadi anak-anak yang harus menggenapi, menghidupi setiap firman yang ditulis yang diperkatakan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pilihkan menyandra-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, unikan menyandra-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Saya jemaat Tuhan, segala pujian dikatakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Kami lihat setiap janji-janji-Mu Tuhan, bukti kebesaran-Mu dalam hidup kami, dalam setiap langkah kami. Kau nyatakan diri-Mu Tuhan, Kau nyatakan kebaikan-Mu, bukti kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali katakan, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu kami berjalan dengan Allah yang hidup Tuhan. Kami tahu kami berjalan dengan Allah yang hebat, yang luar biasa, yang perkasa Tuhan. Kalau sebenarnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami buka hati kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Gemburkan tanah hati kami, dan Roh Kudus memimpin setiap kami, memberikan hikmat buat kami mengerti setiap perkataan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar perkataan-Mu yang saja Tuhan yang diperkatakan dan menguatkan, mengubahkan Tuhan, bahkan membukakan hal-hal yang baru buat setiap kami, membawa pertobatan buat setiap kami Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan, dan kami siap untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur karena udah masuk Pak, karena kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah. Ya, tidak terasa kita memasuki bulan terakhir di tahun 2021 Saudara. Ya, tentunya banyak hal yang kita lewati, banyak suka duka, banyak tantangan, banyak hal-hal yang Tuhan bukakan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, dan kita tentunya bersyukur akan semuanya itu, tapi juga kita tidak memungkiri bahwa mungkin di dalam perjalanan kita di tahun 2021 ini kita mengalami satu kondisi yang tidak bisa kita kendalikan, kita tidak bisa kita ubah kondisi-kondisi tersebut, sehingga kita berjalan di tempat di mana sebetulnya itu bukan sesuatu yang kita kehendaki. Dan firman Tuhan pada sore hari ini saya berikan judul Saudara, di slide saya tulisan, bukan ini yang aku mau. Ya, bukan ini yang aku mau. Saudara, kalau saudara lihat di slide di situ ada seorang pria yang sedang berjalan. Kalau saudara lihat dari punggung pria itu, saudara kira-kira menggambarkan pria ini sedang mengalami kondisi apa? Apakah dia berjalan dengan penuh semangat atau dia berjalan dengan beban yang begitu berat? Ya, terlihat bahwa pria itu berjalan dengan beban yang begitu berat. Dia harus berjalan, dia harus melangkah, sepertinya dia mau tidak mau menghadapi kondisi itu. Dan pria ini sebetulnya bisa saja di dalam hatinya dia katakan, bukan ini yang ku mau. Ya, hari ini kita akan membahas satu kisah dari dalam Alkitab, dari dalam kitab Injil Matius, Saudara, pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Ini menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius dari sisi Yusuf yang adalah bapa dari Yesus Kristus.
Kita baca terlebih dahulu bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf. Katanya dalam mimpi berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, tentunya kita tidak asing dengan kisah ini. Bagaimana Yusuf adalah seorang muda, firman Tuhan tuliskan dia tulus hati, dia punya karakter yang baik, dia menghargai wanita, dia bahkan teolog menuliskan bahwa dia punya kedudukan secara rohani yang cukup baik. Dia bertunangan dengan seorang perempuan yang bernama Maria. Tentunya dalam pertunangannya mereka tidak melakukan persetubuhan. Apa kira-kira yang diharapkan oleh Yusuf? Yang Yusuf harapkan adalah mereka bisa melanjutkan hubungan mereka, masuk dalam rumah tangga pernikahan seperti orang-orang lainnya. Dan akhirnya setelah menikah mereka bisa punya anak. Tapi suatu ketika Yusuf mendapat informasi, saudara, bahwa Maria sedang mengandung dari Roh Kudus. Memang firman Tuhan di dalam ayat yang ke-18 ini tidak menjelaskan informasi itu dari siapa. Entah dari Maria sendiri, entah dari malaikat. Tapi kalau saya rasa kalau Yusuf dapat informasi itu dari malaikat, dia di dalam firman Tuhan dituliskan bahwa malaikat berkata bahwa Yusuf Maria sedang mengandung. Tapi di dalam firman Tuhan tidak ditulis siapa yang memberi informasi kepada Yusuf. Tapi yang pasti, saudara, informasi ini sangat mengejutkan Yusuf. Di slide saya tuliskan, kira-kira saudara coba bayangkan, bagaimana perasaan Yusuf ketika tahu bahwa tunangannya sedang mengandung. Tentunya berkecambuk, ya. Apalagi di situ dikatakan mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Ya, karena di zaman ini belum ada pencurahan Roh Kudus. Tentunya Yusuf terkejut. Sangat mungkin Yusuf mengalami satu kesedihan. Dan jika Yusuf ditanya saat itu, ketika dapat informasi itu, apa yang dia rasakan? Kondisi itu tentunya tidak seperti yang ia harapkan. Dan Yusuf mengalami satu kebingungan yang luar biasa. Ya, di dalam dirinya ada satu pergumulan yang begitu luar biasa, saudara. Dan kita lihat apa yang menjadi respon Yusuf menghadapi kondisi tersebut. Di dalam firman Tuhan dituliskan apa? Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria. Yusuf mempertimbangkan untuk memutus hubungan pertunangan dengan Maria. Di sini dituliskan karena Yusuf tulus dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Apa yang Yusuf lakukan, apa yang Yusuf pertimbangkan untuk dilakukan, itu bukan hal yang jahat. Apa yang Yusuf sedang pertimbangkan, itu merupakan hal yang ia pandang baik. Secara manusia Yusuf memandang bahwa hal itu adalah hal yang baik untuk diputuskan. Menceraikan secara diam-diam. Dia tidak melapor kepada imam, karena kalau dia melapor kepada imam maka Maria akan dirajam oleh batu.
Dan Yusuf tidak memiliki niat untuk menjelekkan Maria. Yusuf berniat untuk menjauh. Yusuf berniat untuk memutus hubungan pertunangan dengan Maria. Dan saat itu Yusuf pun mengalami kondisi, sebetulnya kondisi ini bukan yang aku mau. Seperti pria-pria pada umumnya, Yusuf ingin memasuki pernikahan dengan baik dalam kekudusan. Yusuf ingin masuk ke dalam sebuah pernikahan yang secara adat istiadat Yahudi berjalan seperti itu, saudara. Tapi ternyata kenyataan berkata lain. Dan apa yang Yusuf bisa lakukan? Yusuf tidak bisa merubah kondisi itu. Ya, Yusuf tidak punya pilihan mau atau tidak masuk ke kondisi itu. Sepertinya Yusuf ditempatkan langsung menghadapi kondisi itu. Dan tentunya saudara, ini merupakan hal yang sangat menyakitkan. Ini merupakan hal yang sangat menyedihkan bagi Yusuf. Ini bukan pergumulan yang enteng bagi Yusuf. Dan Yusuf di situ memutuskan, saudara, untuk menceraikan pertunangan dengan Maria. Namun kisah ini nggak berhenti di situ. Suatu malam Yusuf bermimpi dan Tuhan menyatakan kepada Yusuf. Malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf, berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ternyata Tuhan punya pendapat lain. Ternyata Tuhan punya cara lain untuk menolong Yusuf melewati momen tersebut. Yusuf berpikir cara untuk melewati momen ini adalah menceraikan Maria. Dia memilih jalan singkat, jalan shortcut, saudara, untuk lepas dari Maria. Tapi Allah berkehendak lain. Yang Allah inginkan adalah Yusuf tetap mendampingi Maria. Yusuf tetap mengambil Maria jadi istrinya. Ini bukan hal yang mudah, saudara. Tapi malaikat Tuhan itu katakan apa? Sebab yang ada dalam kandungannya, ya, adalah dari Roh Kudus. Dan malaikat terus jelaskan bahwa anak ini namai dia Yesus, dia akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka dan seterusnya. Ada konfirmasi dari Tuhan untuk Yusuf punya cara, untuk Yusuf punya jalan menghadapi kondisi itu. Apa yang bisa kita pelajari melalui kisah ini, saudara? Mungkin di tahun 2021 ini kita merasa Tuhan begitu tidak adil di dalam kehidupan kita. Kita merasa kok Tuhan sepertinya tidak memberi pilihan kepadaku dan menempatkan aku di kondisi yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Tuhan menempatkan aku di kondisi yang sungguh merugikan aku. Sungguh jauh dari harapanku. Dan ketika kita melihat kondisi itu, kita nggak bisa melakukan apa-apa, saudara. Seperti Yusuf, dia tidak bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Ya, Maria sudah mengandung dari Roh Kudus, yaitu yang harus diterima. Dan ini sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Namun, jika hari ini kita merasa dan kita teringat kejadian di masa lalu, atau bahkan kita sedang mengalami hal yang seperti Yusuf alami, kita tidak bisa berbuat banyak. Kita harus menghadapi kondisi itu. Lewat hal ini kita belajar apa? Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki cara untuk kita melewati semua ini. Jika saudara hari ini merasa tidak adil, kenapa Tuhan tempatkan aku dalam kondisi yang seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan aku masuk dalam permasalahan yang seperti ini? Saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan sesungguhnya punya cara. Ya, sama seperti Yusuf. Cara Tuhan itu memampukan kita untuk kita melewati pergumulan itu, bukan lari dari pergumulan tersebut. Ya. Dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6, firman Tuhan tuliskan apa? Yesaya 9 ayat yang ke-5, di situ dikatakan apa? Sebab seorang anak telah lahir, ya, untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Wow! Yesus, di dalam Yesus
ada nasihat yang ajaib bagi kehidupan setiap kita. Jika hari ini saudara kita dalam kondisi yang kita bingung apa yang harus kita lakukan, seperti Yusuf, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Yang terpikir bagi dia hanyalah meninggalkan Maria. Tapi nasihat Allah buat Yusuf adalah nasihat yang ajaib. Dan saya percaya nasihat yang ajaib itu tidak hanya berlaku bagi Yusuf, tapi nasihat yang ajaib itu juga berlaku bagi kehidupan setiap kita. Saudara, ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Dia mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Mana mungkin dia mengizinkan kita terseok-seok tanpa tahu arah dan tujuan. Apalagi di momen Natal ini, saudara, ya, Yesus datang sebagai terang. Namanya terang itu menuntun kita berjalan di tempat yang gelap. Memang harus diakui bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Kegelapan artinya juga bisa diartikan sebagai kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Ya, kita nggak bisa memastikan bahwa hari esok kita akan terus aman. Tapi kehadiran Yesus menerangi perjalanan kita melalui apa? Melalui nasihatnya yang ajaib. Yusuf di tengah kondisi yang dia nggak tahu mesti apa. Di tengah kondisi bukan ini sebetulnya aku harapkan. Yusuf menemukan terang itu. Yang Tuhan katakan bahwa jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu. Ya, pemazmur saudara dalam kitab Mazmur pasal yang ke-121. Pemazmur katakan gini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Wah, bayangkan kondisi yang sedang pemazmur alami, saudara. Di situ di ayat yang pertama dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Kondisi pemazmur saat menulis mazmur ini, atau pemazmur ini pernah mengalami kondisi di mana dia lihat ke kiri, dia lihat ke kanan, dia lihat ke belakang, dia lihat ke depan. Kayaknya dia masuk di dalam satu lembah yang dia lihat hanya gunung. Tidak ada jalan keluar. Namun ketika dia menengadah ke atas, dia melihat di sana. Dia menyadari bahwa di atas sana ada Tuhan. Tuhan yang besar. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak terlelap, tidak tertidur, saudara. Jika hari ini kita mengalami kondisi di mana Tuhan bukan ini yang aku mau, Tuhan. Tapi kita nggak bisa keluar dari kondisi itu. Kita tidak tahu bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya. Saya mau katakan, di dalam Yesus ada nasihat yang ajaib. Di dalam Yesus ada pertolongan yang sempurna. Ya. Dan ini menjadi satu bekal yang luar biasa buat kita menghadapi tahun 2022. Di mana kita nggak bisa pastikan bahwa semuanya akan baik-baik aja. Sangat mungkin, saudara, kita mengalami kondisi yang kita nggak bisa pilih, kita harus hadapi itu. Tapi puji Tuhan, hari ini kita belajar bahwa di dalam Yesus ada nasihat yang ajaib. Dialah pertolongan kita yang sempurna. Dia akan menuntun kita, dia akan membukakan, dia akan menyingkapkan tuntunannya yang akan memampukan kita untuk berjalan menghadapi masalah tersebut. Hari ini tepat 1 tahun di mana saya harus masuk ruang ICU di tahun yang lalu. Ketika saya menderita COVID-19, saya pun merasa, saya pun menyatakan, Tuhan, bukan ini yang aku mau. Tapi saya nggak bisa pilih. Saya harus menghadapi itu. Ada pertanyaan kenapa?
Tapi semakin saya tanya kenapa, semakin saya merasa begitu berat saya menghadapi, menjalani kondisi tersebut. Tapi saya bersyukur saudara, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa di dalam Yesus ada nasihat yang ajaib. Di dalam Yesus ada jalan untuk kita melewati masalah itu dengan penuh sukacita. Mungkin masalah tidak berhenti saat itu juga. Namun saudara, Tuhan memberi jalan, Tuhan memberi penguatan, Tuhan memberi peneguhan untuk kita bisa melewatinya. Lihat di dalam ayat yang ke-21. Setelah malaikat Tuhan itu katakan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. 21 malaikat katakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wow. Malaikat Tuhan membukakan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tentunya ini sangat membangkitkan semangat Yusuf untuk melewati kondisi yang secara manusia dia tidak mau ada di situ, saudara. Dan saya percaya hal itu pun akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Akan ada kekuatan yang baru, akan ada semangat, akan ada pengharapan yang baru, saudara. Sekalipun kita ada dalam satu kondisi di mana kita sebetulnya tidak mau ada di kondisi tersebut. Next slide, saya tuliskan satu ayat yang mungkin ayat ini sudah begitu familiar buat kita semua. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Percobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan di sini. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan lagi. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow. Ayat yang ke-14 katakan apa? Karena itu saudara-saudara, jauhilah penyembahan berhala. Jauhi penyembahan berhala, jangan tinggalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan, sekalipun kau dicobai, ada pencobaan, ada pergumulan, namun Tuhan pun, di dalam Tuhan ada kekuatan, ada jalan keluar sehingga kita mampu melewati masalah tersebut. Ini satu jaminan. Yes, Tuhan tidak menjamin bahwa hidup kita bebas, terlepas dari pencobaan dan pergumulan, saudara. Namun dia menjamin di dalam aku ada jalan keluar. Tentunya saudara ingat kisah Ayub. Bagaimana Ayub, orang yang saleh, jujur, dia dihajar oleh Tuhan sedemikian rupa. Apa yang terjadi, saudara? Di dalam perjalanan dia menghadapi kondisi tersebut, yang Ayub kejar hanya satu. Ayub terus tertuju kepada Tuhan. Ayub menantikan apa yang Tuhan kehendaki. Ayub menantikan apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi hidupku untuk melewati masalah dan kondisi ini. Ayub tidak meninggalkan Tuhan, sekalipun Ayub tahu Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidupnya. Dan Ayub sangat bisa berkata bahwa Tuhan tidak adil, bahwa Tuhan jahat, namun Ayub tidak lakukan itu, saudara. Hari ini, jika saudara percaya bahwa saudara adalah anak Allah, saudara pun harus percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang boleh terjadi dalam hidupmu tanpa seizin Dia. Dan kalau Dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, di situ saya tuliskan di slide. Jika Tuhan kita bukanlah Tuhan yang hanya mengizinkan kita menghadapi masalah, namun Dia adalah Tuhan yang memberikan kita tuntunan dan kekuatan yang memampukan kita melewati masalah. Mari saudara. Yes, Tuhan tidak terlihat, tapi Dia ada. Tapi Dia nyata. Dia hidup, Dia mendengar, Dia tahu pergumulan kita. Sekalipun kita tidak dapat lihat Dia secara kasat mata. Dan hari ini kita belajar. Di dalam Dia
tidak ada satupun masalah yang tidak ada jalannya. Mari saudara, jika hari ini kita mungkin kecewa terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita tidak bisa menerima kondisi yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, jangan habiskan energimu untuk pertanyaan, kenapa harus aku? Lebih baik kita setia kepada Dia. Karena di dalam kesetiaan kepada Dia, Dia akan memberikan nasihat yang ajaib seperti Dia nyatakan kepada Yusuf. Pertanyaan berikutnya, Yusuf kan didatengin sama malaikat. Yusuf kan lihat malaikat. Yusuf kan mendengar langsung dari malaikat. Tapi aku kan tidak. Bagaimana aku bisa tahu tuntunan Tuhan yang ajaib di dalam hidupku itu nyata dan berlaku? Saudara, saya mau nyatakan ini. Di slide saya tuliskan. Bahwa di dalam diri kita ada pribadi yang jauh lebih besar dibanding malaikat penyampai pesan Yusuf. Pribadi itu adalah Roh Kudus. Kalau Yusuf menerima pesan dari malaikat, tapi di dalam pribadi kita sesungguhnya ada pribadi yang jauh lebih besar dari malaikat. Yaitu siapa? Roh Kudus yang adalah Allah sendiri, yang adalah Tuhan sendiri. Saudara, ada pribadi yang lebih besar dari malaikat. Dan pribadi itu berdiam di dalam diri kita. Pribadi itu ialah Roh Kudus. Di dalam kitab Yohanes, pasal yang ke-14. Yohanes 14, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia menyertai kamu dan Dia akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu di dalam kita, saudara. Dan di bagian lain Yesus katakan bahwa Roh Kudus ini tidak berkata dari dirinya sendiri. Artinya, sesungguhnya jalan bagi kita untuk keluar melewati masa pergumulan itu nggak jauh, saudara. Karena penuntunnya ada di dalam kita, yaitu siapa? Roh Kudus. Tapi yang jadi masalah, seringkali kita enggan berdamai dengan keadaan. Kita terus terfokus kepada keadaan yang gak sesuai dengan yang kita harapkan. Sehingga akhirnya kita mengalami kecewa demi kekecewaan, saudara. Mari, hari ini, kalau kita tahu bahwa di dalam Yesus ada nasihat yang ajaib. Di dalam Yesus ada jalan keluar untuk setiap masalah dan pergumulan kita. Kalau kita tahu itu, berdamailah dengan keadaan. Terimalah apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu sekalipun itu berat. Dan mungkin kau merasa tidak adil. Yusuf pun merasa mungkin tidak adil. Kenapa harus aku? Tapi setelah dia mendapat pesan Tuhan, setelah dia mengerti rencana Tuhan, dia berbalik 180 derajat. Dari kekecewaan menjadi sukacita. Dari penolakan dia menjadi menerima. Dan dia bisa menjalani kondisi itu dengan penuh sukacita kegirangan. Akhirnya, kondisi yang tidak adil bagi Yusuf mendatangkan kemuliaan yang luar biasa. Ya, dan kalau saudara lihat, perhatikan perjalanan hidup Yusuf bersama Yesus. Kita lihat bagaimana Yusuf dituntun sedemikian rupa. Herodes mengejar bayi-bayi, membunuh bayi-bayi. Sebelum keputusan itu keluar, Yusuf didatangi oleh malaikat Tuhan dalam mimpi. Pergi, bawa ke Mesir. Pergi ke Mesir. Beres di Mesir, mimpi lagi. Pulang. Karena sudah mati. Yang mau membunuh sudah mati.
tuntunan Tuhan begitu nyata. Tuhan tidak angkat masalahnya. Tuhan tidak rubah kondisinya. Tapi Tuhan perlengkapi Yusuf yang menjalaninya. Perlengkapi dengan hikmat, perlengkapi dengan kekuatan, perlengkapi dengan penghiburan, sehingga dia boleh melewati kondisi itu. Dan akhirnya hari ini kita terberkati lewat kehidupan Yusuf, saudara. Mari, berdamailah dengan keadaan yang ada. Ya. Seringkali kita mengedepankan pikiran kita bahwa jalanku yang terbaik. Yusuf Yusuf punya pikiran, jalan terbaik adalah menceraikan Maria. Itu pikiran Yusuf. Tapi ketika Tuhan menyatakan tuntunannya, dia tidak kekeh dengan apa yang dia pandang baik. Seringkali kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Seringkali kita merasa lebih tahu yang terbaik bagi kita daripada Tuhan. Seringkali kita katakan, Tuhan, Engkau tidak tahu kondisi pergumulan yang aku hadapi. Tuhan tahu, saudara. Tuhan bukan hanya tahu pergumulanmu, tapi Tuhan tahu kelemahanmu. Tuhan tahu air matamu. Tuhan tahu luka hatimu. Tuhan tahu, saudara, kekecewaan, kemarahan yang ada di dalam hatimu. Tuhan tahu. Namun izinkan Dia menuntun kita di jalannya. Ya. Seringkali kita terlalu cepat emosi kepada Tuhan. Kita terlalu cepat marah kepada Tuhan. Kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa Tuhan tidak adil. Bahwa Tuhan jahat. Ada satu orang ketika saya kemarin sembuh COVID. Orang itu katakan, Yusak, kenapa ya hidup kamu kok kayaknya penuh dengan mara bahaya? Selalu aja nyerempet-nyerempet sama yang namanya kematian. Kenapa ya seperti itu ya? Kalau orang lain kayaknya jalan hidupnya, aduh baik-baik semuanya rapih gitu. Kok kayaknya kamu gitu ya? Saya nggak tahu maksud orang itu berkata demikian apa. Tapi yang saya tahu, kondisi demi kondisi yang nampaknya berbahaya itu boleh saya alami. Itu semua karena Tuhan mau menunjukkan kepada saya, sekalipun kamu ada dalam maut, aku ada di sana. Sekalipun kamu tidak mampu keluar dari kondisi yang kamu hadapi, aku ada di sana. Sekalipun kamu berkata, Tuhan mustahil, secara manusia kamu tidak mampu menghadapinya, tapi ternyata kamu mampu melewatinya karena aku ada di sana. Saudara, jika engkau hari ini menghadapi kondisi yang tidak seperti yang kau inginkan, Tuhan, bukan ini yang aku mau. Teladanilah Yusuf. Jangan tinggalkan Tuhan. Izinkan Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang adalah Allah sendiri, menuntun kita, menyatakan kehendaknya, tentunya lewat apa? Lewat firman Tuhan. Dan saya percaya, ada jalan, ada kekuatan, ada penghiburan yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan setiap kita. Ayat yang paling terakhir, Ibrani 3 ayat yang ke-15. Penulis Ibrani menuliskan gini. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada hari ini, jika engkau mendengar suaranya, mendengar firman-Nya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara, penulis Ibrani ini menulis di situ seperti dalam kegeraman, itu menggambarkan ketika umat Israel ada di padang gurun.
Umat Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Umat Israel dikuasai oleh kekerasan hati yang begitu luar biasa. Sehingga ketika Tuhan nyatakan tuntunannya buat mereka, apa yang terjadi? Mereka marah sama Tuhan. Mereka nyatakan tuntunannya, Tuhan nyatakan tuntunannya sama mereka. Apa yang mereka alami? Mereka tidak melihat kebaikan Tuhan. Contoh, ketika mereka keluar dari Mesir, bukankah itu doa mereka? Mereka bertahun-tahun doa, Tuhan keluarkan aku dari Mesir. Tuhan jawab. Tuhan bangkitkan seorang yang namanya Musa. Tuhan bawa Israel keluar dari Mesir. Begitu keluar dari Mesir di hadapan Laut Teberau, apa yang terjadi? Mereka bilang apa? Lebih baik kami mati di Mesir, cenah. Daripada kami mati di sini, kami lebih baik mati di Mesir. Renungkan saudara, berapa saat sebelumnya Tuhan udah jawab doa mereka untuk terbebas dari perbudakan Mesir. Mereka keluar, diperhadapkan dengan Laut Teberau, di mana mereka nggak bisa apa-apa. Tuhan, bukan ini yang kami mau. Dan mereka berkeluh kesah. Tuhan nyatakan tuntunannya lewat Musa. Musa angkat tongkat, laut terbelah, mereka bisa lewat jalan. Ketika mereka sampai di seberang, apa yang terjadi saudara? Mereka kelaparan. Mereka marah lagi sama Tuhan. Ya, itu yang dimaksud kegeraman. Jangan kita menjadi seperti orang Israel yang ketika kita baru melihat ada masalah, ada pergumulan, lalu kita marah dan berpaling dari Tuhan. Kita merasa Tuhan tidak adil. Ketika kita punya sikap hati yang demikian, ketika Tuhan dalam kondisi yang demikian, Tuhan nyatakan pertolong, Tuhan nyatakan tuntunan ini bagi setiap kita. Respon kita akan menolak itu semua. Jadi mari saudara, malam hari ini belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf mengalami kondisi yang tidak dia inginkan. Istrinya hamil duluan. Dan Yusuf berpikir jalan terbaik menceraikan. Tapi di situ Tuhan nyatakan tuntunannya dan berakhir pada kemuliaan. Mari, saya percaya bukan hanya Yusuf yang Tuhan mau pakai, tapi kehidupan setiap kita. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita mau siapkan perjamuan kudus kita untuk kita boleh mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih karena melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami diajar, kami diingatkan, kami diteguhkan kembali Tuhan, bahwa tidak ada satupun masalah, tidak ada satupun pergumulan yang kami hadapi tanpa penyertaan Tuhan. Tuhan punya jalan keluar. Tuhan punya cara yang terbaik untuk menolong setiap kami keluar dari masalah dan pergumulan kami. Kami mau berjalan di jalan itu Tuhan. Terima kasih, jamah setiap hati kami, lawat setiap hati kami, lembutkan setiap hati kami. Jika ada di antara kami yang tidak mau berdamai, yang enggan berdamai dengan keadaan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Hancurkan setiap kekerasan hati untuk kami boleh berdamai dengan keadaan, karena kami percaya Tuhan menyertai. Jika hari-hari ini kami mengedepankan pikiran kami, cara yang kami pandang baik Tuhan, ampuni kami. Kami mau ganti cara kami dengan cara yang daripada Tuhan. Berikan kami kepekaan terhadap tuntunan melalui firman yang kami baca, melalui firman yang kami dengar. Kami boleh menangkap isi hati-Mu dan tuntunan bagi kehidupan setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan, layakan kami untuk kami boleh mengikuti sakramen ini sebagai perlambang dari pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus kita masing-masing, saudara. Ya, Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti atau biskuit dan air, ya, sebagai perlambang dari anggur darah Yesus.
Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kembali kami boleh melakukan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib bagi setiap kami. Biarlah lewat perjamuan kudus pada sore hari ini Tuhan, hidup kami, kerohanian kami boleh dipulihkan. Semangat kami, kecintaan kami akan Engkau boleh dibangkitkan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang pimpin kami, Roh Kudus yang menguasai kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuh dan darah Kristus? Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah tercabik menggantikan kami di atas kayu salib. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perlambang dari darah Kristus? Amin. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat perjamuan pada malam hari ini. Kami percaya kuasa salib-Mu, kuasa kebangkitan-Mu itu nyata di dalam kehidupan setiap kami. Malam hari ini kami berdoa, sore hari kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan lawat bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah permasalahan pergumulan yang terjadi, Tuhan pulihkan. Biarlah keputusan yang diambil para pemimpin kami itu juga merupakan bagian dari tuntunan Tuhan untuk membawa Indonesia keluar dari permasalahan pergumulan yang hari-hari ini dihadapi. Urapi para pemimpin kami, berkati para pemimpin kami dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat komunitas kami, Jerusalem Community Church. Tuhan terus bawa kami untuk semakin mengenal, semakin mengasihi Engkau dari hari ke hari. Bawa setiap kami untuk semakin antusias dalam bersaksi. Bawa setiap kami untuk semakin tekun, rela menghidupi firman, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bawa komunitas ini, setiap kami yang ada di dalamnya Tuhan, untuk lebih lagi memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu terang-Mu bercahaya di dalam hidup kami, menerangi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau berdoa, kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita mau tadakan tangan, kita mau terima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu menyenangkan Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati rumah tangga, keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak, komunikasi suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, semuanya Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Studi, pekerjaan, keuangan, kesehatan, hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami, Tuhan yang memberkati. Semua yang Tuhan percayakan pada kami Tuhan, ajar kami untuk mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan.
Puji Tuhan, ibadah boleh selesai berjalan dengan lancar. Ada beberapa pengumuman saudara yang akan saya sampaikan. Yang pertama, setiap hari Rabu kita ada worship night, kita doa bersama. Mari bergabung dalam acara worship night ini setiap hari Rabu pukul 19 di room Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti hari ini. Lalu hari Jumat kita sama-sama kembali akan mengikuti Bible Study, dan secara khusus Jumat ini kita akan membahas tentang belajar lagi tentang apologetika. Apa itu apologetika? Apologetika adalah suatu ilmu dari teologi yang yang bekerja untuk pembelaan iman. Ya, di tengah kondisi yang hari-hari ini terjadi, banyak saudara informasi yang berusaha untuk meragukan, yang berusaha untuk memudarkan iman kita. Dan lewat hal ini, lewat apologetika pembelajaran ini, kita akan belajar sama-sama untuk kita diteguhkan dan pembelaan-pembelaan iman dari sisi mana kita bisa supaya kita bisa tetap beriman dengan benar kepada Yesus Kristus. Ya, Komsel ini, Bible Study ini setiap Jumat jam 6 sore di room Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti, yang akan dibawakan oleh Evangelis Wilson ya dari Kota Malang. Dan untuk persembahan persepuluhan, saudara boleh mentransferkan ke rekening BCA atas nama Yusak Setiawan dengan nomor rekening 1570330043. Dan bagi saudara yang ingin rindu untuk dilayani secara pribadi, didoakan secara khusus, boleh menghubungi WhatsApp dari nomor handphone 0851 5952 3664. Ya. Dan untuk recording ibadah dapat disaksikan dalam YouTube channel Yerusalem Community Church. Sekian ibadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.